Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nataijal fikri li arbabil hija wa anna fadailahu wa ni'amahu qad afdha ila kafatil bashari syarqan wa gharba wa ibadahul muttaqina qad ashrafa yaumal qiyamati fi jannatil ma'wa. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Wa ba'du fayaqulullahu subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzilih wa huwa a'lamu bimuradih. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazakkura wa tazkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hassa 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnatir rasulih wa du'a ila al huda wa dilalata 'ala al khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi was sawabih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidina amin. Bapak Ibu, saudara-saudara jamaah Majlis Zikir wa Ta'lim Masjid Jami Miftahul Falah yang saya hormati dan muliakan, segenap jajaran pengurus DKM Masjid Jami Miftahul Falah, akhi fillah Bapak Haji Arsyad beserta jajarannya yang saya hormati dan muliakan, dan semua para pencinta ilmu yang hadir di malam ini, yang insya Allah selalu dirahmati, dimuliakan, dicintai, diridhai dan dirahmati Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita bersyukur kepada Allah Rabbul Jalil yang telah memberikan berbagai nikmat kepada kita, dari nikmat iman Islam, nikmat kesempatan, nikmat sehat, dan segala macam nikmat Allah limpahkan kepada kita, dan kita mampu mewujudkan nikmat-nikmat itu untuk dekat dengan Allah. Hadir di majlis ilmu itu bukan perkara yang ringan. Hadir di majlis ilmu itu perkara yang berat, yang susah bagi orang-orang yang hanya barometernya itu adalah nafsu, jadi tolak ukurnya nafsu. Tapi kalau orang yang barometernya adalah iman, maka hadir di majlis ilmu itu perkara yang mudah bagi mereka, karena ini iman. Tapi kalau orang ikutin nafsu, berat sekali. Nah, apalagi cuaca malam ini hujan. Betul? Ya, dingin, hujan. Kalau hujan-hujan, yang enak ngapain? Hah? Nasi goreng. Ya, kita ngopi, kita di rumah nonton TV, santai-santai gitu ya. Ya, gitu ya. Tapi itu semua kita singkirkan karena kita punya schedule mingguan untuk bisa hadir di majlis ilmu, majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi rutinitas kita, yang kemudian kita istiqomah di dalam mencari ilmu-ilmu Allah. Ya, mudah-mudahan apa yang kita niatkan malam ini, apa yang kita jihadkan, ya, kita sungguhkan malam ini benar-benar terwujud, diberikan Allah, dan juga kita akan memperoleh ilmu yang bermanfaat insyaallah. Ya. Saudara yang dirahmati Allah, kita lanjut kajian kitab kita. Setelah kita uraikan kemarin
bagaimana Allah Subhanahu wa taala amat sangat membenci kepada hamba yang melakukan kesyirikan. Jadi Allah tidak pernah suka kepada manusia yang berbuat syirik. Artinya menduakan Allah. Ya, menduakan Allah. Maka siapapun yang mengakui Allah sebagai Tuhannya, lalu kemudian dia menduakan Tuhannya, maka Allah murka dengan dia. Berarti mereka tidak serius di dalam menjalankan aktivitas kedekatannya kepada Allah. Kalau kita sudah mengakui Allah sebagai Tuhan kita, maka segala sesuatunya kita sandarkan kepada Allah. Kalau kita beribadah kepada Allah, minta tolongnya juga kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau pula ya Allah kami memohon pertolongan. Ini konsekuen keimanan. Kalau kita beribadah kepada Allah, minta tolongnya juga kepada Allah. Ya, apabila kamu mau meminta, kata Nabi, di saat Nabi berwasiat kepada sepupuhnya, ya, anak daripada pamannya, yaitu Ibnu Abbas, ya, Rasulullah SAW menyebutkan di situ, berwasiat kepada sepupuhnya. Kata Rasulullah apa? Ya, idza sa'alta, apabila engkau ingin meminta, maka pas'alillah, mintalah kepada Allah. Idza sa'alta, apabila engkau meminta, mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta, apabila engkau ingin meminta pertolongan, pasta'in billah, minta tolonglah kepada Allah. Jadi kalau kita meminta, mintanya sama siapa? Sama Allah. Kalau kita pengen pertolongan, minta tolongnya kepada siapa? Kepada Allah. Itu pesan Nabi kepada Ibnu Abbas dan khitabnya kepada kita semua. Jadi apabila kamu meminta, maka mintalah kepada Allah. Bila kamu meminta tolong, minta tolonglah kepada Allah. Ya, ini konsekuen. Namun terkadang kita keliru. Jadi kalau kita ada bentuk permasalahan yang kita hadapi, justru kita larinya bukan kepada Allah. Banyak orang yang lari pada tempat-tempat yang dilarang oleh Allah. Banyak orang yang lari pada perdukunan-perdukunan. Betul? Betul nggak? Ya, dia lari pada perdukunan-perdukunan. Dia ingin meminta di situ, dia ingin minta diberikan ketenangan, padahal yang memberi ketenangan itu Allah. Jadi orang-orang yang mantap bertauhid tidak seperti itu. Dia akan tahu Allah yang memberikan solusi segalanya. Allah yang akan memberikan segala sesuatu, permasalahan-permasalahan, dan juga jalan keluarnya Allah yang memberikan. Kalau kita dekat dengan Allah, minta tolong kepada Allah, Allah akan berikan itu. Ini konsekuensi tauhid, saudara, ya, konsekuensi tauhid. Idza sa'alta fas'alillah. Apabila engkau meminta, minta tolonglah, mintalah kepada Allah. Apabila engkau meminta tolong, minta tolonglah kepada Allah, ya, jangan kepada siapapun. Kalau sebagai sababiyah itu nggak jadi masalah, sebagai sababiyah, tetapi kuncinya adalah Allah. Contohnya begini saja, saudara, ya, ini maaf ya, ini kita lagi berbicara tauhid soalnya. Saudara ketika mengalami sakit misalnya, ya, mengalami sakit, apakah itu sakit perut, sakit gigi, sakit kepala gitu ya. Pertanyaan saya, saat itu yang Anda ingat itu siapa? Allah apa dokter tuh? Ya, yang Anda ingat siapa? Pada saat Anda sakit perut gitu kan, sakit kepala, pusing, sakit gigi, ingat ke siapa? Berobat ke dokter, ya. Dalam ilmu tauhid disalahkan, saudara. Dalam ilmu tauhid disalahkan. Yang mesti kita ingat adalah Allah. Ya Allah, ya Rabb, gigiku sakit sekali ya Rabb, sembuhkan ya Allah. Kita minta pada Allah. Ketika kita ingat Allah, kita beristighfar pada Allah, besoknya atau saat itu juga kita mau bersyariah pergi ke dokter, itu nggak disalahkan. Tapi kalau kita sudah pikirkan yang ada di otak kita, sakit gigi, dokter Iwan yang penting. Kalau dokter Iwan udah pasti sembuh itu.
Ya, sakit perut, dokter ini pasti sembuh itu. Obatnya, itu udah salah dalam tauhid. Kita sering begitu. Nah, ini makanya diluruskan dalam ilmu tauhid. Ya, dalam ilmu tauhid diluruskan. Jadi ketika kita ada masalah apapun, maka ingat kepada Allah. Ingatlah kepada Allah. Maka Allah akan berikan yang terbaik buat kita. Ya, yang berikan yang terbaik buat kita. Makanya kalau orang yang sudah dia mendekatkan diri kepada Allah, Allah nggak akan sungkan-sungkan Pak memberikan pertolongan kepada hamba itu. Coba kita lihat perjalanan para nabi, ya, para rasul, para sahabat yang dekat dengan Allah gitu ya. Setiap segala sesuatunya dia kembali pada Allah. Karena Allah yang memberikan segalanya. Allah yang memberikan segalanya. Kalau Allah turunkan masalah-masalah, dia juga yang memberikan solusinya. Ya, karena kita semua hidup itu diuji oleh Allah. Ya, diuji oleh Allah. Yang kaya diuji, yang miskin diuji, yang sehat diuji, yang sakit juga diuji. Semuanya ujian. Kalau kita kembalikan kepada Allah, ini menjadi sebuah kenikmatan atau suatu kenikmatan yang tidak akan pernah putus sampai ajal menjemput kita. Saudara yang dirahmati Allah, di dalam Quran Allah Subhanahu wa taala jelaskan di situ bahwa segala ketenangan-ketenangan yang ada dalam hatimu, aku yang memberi, kata Allah. Ketenanganmu bukan hartamu, ketenanganmu bukan karena jabatanmu, ketenanganmu bukan karena kekayaanmu, ketenanganmu bukan karena kontrakanmu yang banyak, bukan. Tapi ketenangan hatimu karena aku yang turunkan ke dalam kolbumu, agar engkau paham siapa yang memberi ketenangan itu. Saudara yang dirahmati Allah, kalau orang yang mengakui bahwa Allah yang menurunkan ketenangan, maka tidak menjadi satu persoalan di saat dia miskin ataupun dia kaya, nggak jadi persoalan. Kaya dan miskin itu bukan satu ukuran tenang tidaknya orang, betul nggak? Saudara, kalau sehari nggak megang duit, kira-kira saudara pusing apa tenang kira-kira? Wah, udah pusing. Udah pusing. Saudara nggak pegang duit sehari, pusing apa tenang? ini kan lagi belajar tauhid, saudara nih, ya, dia lagi belajar tauhid. Ya. Kalau saudara tidak memegang duit pada saat itu, bukan berarti saudara pusing. Ya, saudara sudah berusaha, saudara sudah berdoa, namun belum juga kunjung dapat karunia dari Allah. Maka kembali kepada Allah. Falyatawakkal 'ala Allah, maka kamu tawakal pada Allah. Maka di situ nanti ada solusi terbaik. Tenang. Gitu. Jadi kaya miskin itu bukan ukuran itu orang bukan ukuran menjadi tenang orang, tidak. Jabatan pun sama. Berapa banyak orang-orang yang miskin tapi hidupnya tenang, dia damai, indah begitu. Kalau orang-orang sekarang bilang apa? Hidup itu enjoy, ya. Padahal hidupnya di dalam kemiskinan, tapi dia enjoy saja. Taat jalan terus, ibadah jalan terus, ini menjadi satu kenikmatan tersendiri. Tapi ada orang yang duitnya banyak, yang melimpah, bahkan banknya duitnya di bank tuh nggak pernah putus, saudara. Ada terus, tapi membuat dia gundah dan gelisah. Ada apa itu? Nah, ini bertanda karena dia tidak dekat dengan Allah. Kalau dia dekat dengan Allah, tauhidnya mantap pada Allah, tenang. Apalagi udah kaya, tinggi jabatannya, dekat dengan Allah, masya Allah. Itu yang kita cari sebenarnya. Udah dia banyak jabatan, ada kedudukannya, kaya, dekat lagi dengan Allah. Biasanya orang yang macam itu nggak akan pernah mengabaikan suatu amanah. Ketika dia menjadi pejabat yang adil, pejabat yang jujur, pejabat yang mengayomi. Di saat dia jadi orang kaya, maka dia tidak sombong dengan kekayaannya. Dia akan selalu gunakan kekayaannya itu pada jalan Allah. Ini orang-orang yang udah dekat dengan Allah, saudara. Kalau orang yang sudah mantap bertauhidnya, dia seperti itu. Nah, saudaraku yang dirahmati Allah, kita lihat. Kalau kemarin kita jelaskan bahwa syirik itu dibagi menjadi ada dua syirik yang kita jelaskan kemarin. Ada syirkul jali, ada syirkul khafi. Ada syirkul khafi, ada syirkul jali. Ada syirik yang sembunyi, ada syirik yang tampak, yang nyata, gitu ya. Kemarin kita udah uraikan. Bahkan pembagiannya pun sudah kita jelaskan bagaimana syirik itu. Ada syirik rububiyah, ada syirik uluhiyah, ada syirik asma wa sifat. Maka dalam konsep bertauhid pun sama. Ada tauhid yang disebut tauhid rububiyah, ada tauhid uluhiyah, ada tauhid asma wa sifat.
Bagaimana ketika kita kenal dengan tauhid rububiyah? Tauhid rububiyah itu adalah, ya, kata rububiyah itu bermakna bentuk pengenalan seorang hamba akan hak cipta Allah, akan hak cipta Allah. Jadi apa yang Allah ciptakan di dunia ini dia kenal, sehingga ada konsep untuk memeliharanya. Bahkan dia tidak pernah mau menyakitkan, bahkan merugikan makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Allah, karena dia mantap tauhid rububiyahnya. Tuh. Jadi dia mengenal tentang hak cipta Allah itu. Dia kenalin tuh semua pohon-pohonan, binatang, tumbuh-tumbuhan, termasuk di dalamnya istri dan anak-anak kalian. Mereka adalah hal yang harus disayangi, hal yang harus dicintai. Kenapa? Karena istrimu itu adalah ayat-ayat Allah, bagian daripada ayat-ayat Allah. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, di mana Allah menciptakan pasangan di antara kalian, istri-istri kalian, kata Allah. Jadi ayat Allah itu, salah satu tanda ayat Allah itu adalah Allah menciptakan istri kalian yang dijadikan sebagai pasangan hidup kalian. Itu ayat Allah, saudara. Makanya jangan macam-macam sama ayat Allah, saudara, ya. Jadi kalau saudara jahat dengan istri, saudara galak dengan istri, berarti saudara telah galak dengan ayat-ayat Allah, dan saudara telah mempermainkan ayat-ayat Allah. Bahkan ketika saudara mempermainkan ayat Allah, berarti Allah marah dengan saudara. Oh, ya bu, ibu itu ayat Allah. Jadi kalau bapak menggentak ibu, berarti bapak menggentak ayat Allah itu. Ibu sering digentak bapak? Nah, jujur aja dong, jangan bilang dikit-dikit, ya. Ya, kalau orang yang mantap tauhid itu nggak mau menggentak-gentak istrinya itu. Karena kalau tauhid rububiyah mantap, dia semakin cinta dan sayang kepada istrinya. Itu yang dijelaskan. Dia nggak akan pernah melukai istrinya. Bahkan maaf saudara, dalam satu contoh misalnya, orang yang sudah mantap tauhid rububiyahnya, maka dia akan memperlakukan istri dan anak-anaknya sebagaimana dia memperlakukan dirinya dalam taat kepada Allah. Kalau dia taat kepada Allah kan maunya yang bagus, betul nggak saudara? Maunya yang bagus gitu, wudunya bagus, zikirnya bagus, karena dia pengen mencari perhatian Allah. Nah, di saat dia mampu dan dia paham tentang tauhid rububiyah, maka dia akan memperlakukan ayat-ayat Allah yang bernama istri dan anak-anaknya dengan cara yang baik, dengan cara yang baik. Nggak pernah dia jahat dengan istrinya, nggak pernah dia jahat dengan anak-anaknya. Dia selalu santun dengan istrinya. Kendati pun istrinya itu, maaf sekali lagi, istrinya itu melawan dengan dia, istrinya itu katakan tidak mendengar perkataan dia, misalnya begitu, ya, misalnya begitu. Sekalipun istrinya jahat dengan dia, dia tidak akan pernah marah dengan istri. Kenapa? Karena konsep rububiyah, di saat dia melihat satu masalah, maka bukan langsung pada orang itu, pada apa yang dia lihat, tetapi dia melihat Allah, dia langsung kembali kepada Allah, berwudu kepada Allah, dia berzikir, berdoa kepada Allah. Itu orang yang mantap tauhid rububiyah. Dia nggak lantas melakukan satu tindakan-tindakan kebodohan yang dapat melukai daripada istri dan anak-anaknya itu. Ini bicara tauhid rububiyah, saudara. Dia nggak pernah melukai. Nah, saya mau kasih contoh begini. Saudara, ketika saudara pulang misalnya ke rumah, ketika saudara ini bapak terutama ya, pulang ke rumah, mengucap salam, assalamualaikum. Saat itu istri ada di rumah. Istri mendengar ucapan salam kita itu, karena entah bagaimana suasana lagi kurang kondusif, istri lagi kurang enak begitu, ucap salam kita itu nggak dijawab sama dia, bahkan dengan jawaban yang dengan muka yang masam, merengut sama kita. Istri kita pulang, kita pulang, istri kita merengut, salam kita nggak dijawab oleh dia. Nah, kira-kira maaf, ketika bapak melihat istri macam itu, apa sikap yang bapak lakukan? Coba saya tanya. Marah lagi? Oh, belum mantap tauhidnya, belum bisa bertauhid kalau begitu. Ya, marah lagi.
Iya, artinya marahnya marah gimana kira-kira? Marah gimana kira-kira? Oh, oke, ya. Orang tauhid rububiyah dengan bukan penegasannya bukan cara dengan marah, dengan cara halus, dengan cara lunak. Ya, bahasa suami yang bagus itu tauhid rububiyah, dia berkata, "Ma, papa kan ucap salam, kenapa mama tidak menjawab?" Au, misalnya gitu. Ya, dia bilang gitu kan, apa? Jaka sembung bau golok berarti ya. Ya. Jadi nggak nyambung misalnya. Dia mau au gitu, dia bilang seperti itu misalnya. Nah, lalu lembut lagi mengatakan di dalam Islam itu mesti menjawab salam, wajib hukumnya. Ya sudah, mama ada apa sih? Ada apa kira-kira? Ada masalah apa sih? Adakah yang membuat gundah mama itu gara-gara ayah atau papa? Katakan begitu sama dia. Kalau dia bilang banyak masalah, ya banyak masalahnya apa? Ya sudahlah, sudah, jangan marah. Orang bertauhid rububiyah nggak marah. Nah, lalu kemudian bapak bilang, "Ma, apa mau ngopi ini? Bikin sendiri." Nah, ketika istri bilang gitu gimana kira-kira? Ayo saya tanya, kira-kira gimana? Ya kata istrinya bikin sendiri, gimana kira-kira? Sikap papa gimana? Hah? Tambah kesel. Oh gitu ya. Enaknya ngopi nih, kemudian nggak dikasih kopi sama dia, gimana kira-kira? Ribet ya. Ya. Ada nggak ketika itu asumsi di otak bapak itu, kalau begini caranya mendingan gua kawin lagi? Ada nggak begitu? Ada nggak kira-kira? Ada nggak kira-kira? Pikiran begitu ada nggak? Salah pak, nggak boleh begitu. Kalau orang yang mantap tauhid rububiyah nggak boleh begitu. Iya nggak boleh. Langsung ada pikiran seperti itu. Ya. Yang bagus gimana? Diajarkan sama Nabi. Maka ketika kau mendapatkan masalah pada istrimu dan istrimu kau dapati dengan cemberut, lalu kemudian dia banyak menolak perintahmu misalnya, maka saat itu apa yang kau mau lakukan saja sendiri sambil berdoa kepada Allah. Ini tauhid rububiyah. Sambil berdoa kepada Allah. Kalau tadi seduh kopi nggak mau, kita ambil saja kopi. Kita ambil kopi, kita seduh. Sambil kita aduk, kita masak air panas misalnya, lalu kita seduh, kita baca doa di situ. Ya, ambil baca doa, ya Rab, sebenarnya ada apa yang terjadi pada istriku ya Rab. Namun ketika ini engkau berikan kepadaku, dia adalah istriku yang melahirkan anak-anakku. Aku ridho ya Rab atas apa yang kau putuskan. Maka berikan hidayah ke dalam hati istriku ya Rab, agar mereka mau patuh dan tunduk kepada Allah, kepada engkau, juga patuh dan tunduk atas perintah baikku ya Rab. Berikan itu ya Rab. Minta doa sama Allah. Maka saat itu saudara ingat, Allah akan mendengar doa seorang suami yang bertauhid rububiyah, yang dia mengembalikan kepada Allah. Kata Allah, sabar wahai hambaku suami yang soleh, aku akan ambil ini doamu dan aku akan berikan ke dalam hati istrimu, dan akan kurubah hatinya karena berkat kesabaran dan doamu yang luar biasa, kau tetap menerima keputusan apa yang telah kutakdirkan, berjodoh dan beristri pada istrimu yang memiliki perangai buruk itu. Maka saat itu istrinya berubah akhlaknya karena doa seorang suami yang mantap tauhid rububiyah. Masya Allah. Bisa begitu pak? Bisa begitu? Ya doain saja ya, doain aja. Istri doain aja, doain saja. Kalau dia merengut sama kita, doain, jangan marah lagi. Jangan marah. Jangan marah itu. Nah, yang lebih parah lagi apa saudara? Ketika bapak mengkaitkan sesuatu itu yang nggak boleh. Contohnya misalnya begini. Ketika melihat istri didapati seperti itu, lalu bapak bilang begini nih, di hati berkata, mulut mengucap hanya sekedar ucapan yang bisa didengar dia. Datang pulang kantor ke rumah, ngelihat istri merengut, nyeduh kopi nggak mau, nyeduh susu nggak mau, nyeduh teh nggak mau, ya bahkan merengut saja sama kita, marah-marah mulu dengan kita. Maka saat itu ya bapak yang tadi bukan mantap tauhid rububiyah, dia akan berkata dalam hatinya seperti ini. Dan kata hati ini yang nggak boleh sebenarnya diucapkan. Ada pembicaraan di hati dan keluar dalam mulutnya, kalau gini caranya gua nyesel kawin sama dia, gua nyesel kawin sama dia. Kalau gue tahu bakal jadi begini, mendingan gue kawin sama Yunita. Padahal dulu jodoh gue sama Yunita,
jadinya sama dia. Gua nggak terima punya istri macam begini. Kalimat itu adalah kalimat yang dibenci oleh Allah, kalimat yang dimurkai oleh Allah. Dan jangan pernah sekali-kali berkata seorang suami ketika menghadapi istri berperangai buruk dengan pembicaraan seperti itu, karena Allah murka, dia sudah tidak bisa terima tentang apa yang diputuskan oleh Allah. Ada yang begitu? Ada yang begitu suami? Ada yang begitu ya? Awas. Ini lagi mantap, lagi belajar tauhid rububiyah. Nggak boleh. Nah, ini bagi suami yang mantap tauhid rububiyah. Begitu juga istri ketika mantap tauhid rububiyah, ya, ketika dia menghadapi perangai-perangai suami yang jahat, maka tidak lantas dia pergi dari rumah, tidak. Kadang-kadang ada perempuan tuh ya, perempuan dikit-dikit kabur. Ada nggak yang begitu? Ada ya? Nah, itu nggak boleh. Kalau perempuan yang mantap tauhid rububiyah, dia selalu kembali kepada Allah. Dia berdoa, misalnya dia punya perangai, memiliki suami yang memiliki perangai yang tidak benar, dia minta kepada Allah supaya dilunakkan hati suaminya. Maka setiap saat dia berdoa kepada Allah, dia sujud kepada Allah, meminta kepada Allah supaya suaminya dilunakkan hatinya. Tuh, dia orang yang tauhid rububiyahnya mantap, Pak. Ya, kalau dia mantap tauhid rububiyah, maka Allah akan berikan yang terbaik buat dia. Masya Allah, ya. Itu tauhid rububiyah. Nah, kemudian yang kedua, ada lagi yang disebut dengan apa? Tauhid uluhiyah. Apa itu tauhid uluhiyah? Ya, satu bentuk pengenalan diri manusia kepada Robnya melalui persoalan ibadah kepada Allah. Artinya dia hanya beribadah kepada Allah saja, tidak kepada yang lain, dan juga meminta segala sesuatu hanya kepada Allah saja, bukan kepada yang lain. Uluhiyah, tentang ketuhanan, dia paham bahwa Allah adalah Tuhan satu-satunya yang wajib disembah. Wa ilahukum ilahu wahid, wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Dialah Allah, Tuhan kalian yang satu. Wa ilahukum ilahu wahid, Tuhanmu itulah Tuhan yang satu, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Dia yang menyayangi makhluknya, dia yang memberikan kasih sayang kepada makhluknya. Dia adalah Allah, diakuin Allah sebagai Tuhannya, maka beribadah hanya kepada Allah saja, dan dia tidak akan pernah melencengkan sesuatu ketaatan kepada siapapun, hanya kepada Allah saja. Nah, mantap tuh. Jadi kalau orang mantap tauhid uluhiyahnya, beribadahnya rajin, Pak. Ibadahnya rajin gitu. Ketika dia beribadah rajin, karena yang dia lihat itu Allah yang memberikan semuanya itu. Ya, jadi orang ini kalau udah tauhid uluhiyahnya mantap, saudara, maka untuk panggilan-panggilan ibadah itu nggak ada berat bagi dia. Ya, nggak ada berat bagi dia. Dipanggil untuk zikir, taklim, mudah. Sholat berjamaah, mudah. Bersedekah, mudah. Kalau persoalannya semua ibadah bagi dia, itu adalah satu hal yang mudah, yang gampang. Itu kalau orang udah mantap tauhid uluhiyah. Ya, tauhid uluhiyah. Salah satu contoh begini, Pak. Ketika orang sudah memahami tentang tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, bahkan tauhid asma wa sifat yang belum kita bahas. Ya, tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah dia mantap, saudara. Ini ada satu kisah begini, saudara. Ada sahabat Nabi yang amat sangat mantap tauhidnya, bahkan mengenal Rabb, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhannya, dan apa yang dilakukan olehnya selalu disandarkan kepada Allah. Sekalipun mereka dalam keadaan miskin, mereka tidak memperdulikan kemiskinannya, tapi tetap dia punya Allah, dia merasa kaya karena Allah yang maha kaya. Al-Ghani, sifat Allah, dia selalu merasa kaya hatinya, walaupun dirundung kemiskinan harta, namun bagi mereka tidak miskin, dia lihat Allah yang maha kaya. Ini sahabat Nabi, saudara. Ya, salah satu contoh ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menawarkan kepada para sahabat yang berkumpul ketika itu, kata Rasulullah, wahai sahabat-sahabatku, siapa di antara kalian yang mau menerima tamuku ini dan menjamu tamuku ini sampai besok pagi?
Sahabat ketika itu semuanya diam Pak. Tapi ada sahabat Ansor yang tidak pernah berpikir panjang, padahal kondisinya dalam keadaan miskin, banyak puasanya, makanan di rumah tidak pernah ada, saudara. Kadang ada, kadang tidak. Dia beranikan tunjuk tangannya dan dia berkata, ya Rasulullah, saya yang akan menjamu tamumu itu ya Rasulullah. Masya Allah, miskin. Ketika Rasulullah menawarkan siapa yang mau menjamu tamuku ini, dia yang menunjuk tangan. Padahal dalam keadaan miskin, saudara. Kenapa? Orang ini tahu yang mengayakan dirinya Allah. Allah yang maha kaya, saudara. Apa yang terjadi? Karena sahabat Ansor ini sudah menunjuk tangan, saya yang menjamu tamuku ya Rabb. Ya sudah, bawa nih tamuku ini, kata Rasulullah. Jamu dia dengan baik, bawa. Ini fadilah menjamu tamu, saudara. Ya, ini sahabat-sahabat yang kaya pada melongok semua Pak, karena sudah didahulukan dia. Karena dari tadi dia diam saja. Akhirnya apa, saudara? Di sahabat Ansor ini membawa tamu Rasulullah pulang pada malam itu. Ya, pada sore itu pulang, penawarannya sore itu diajak pulang. Assalamualaikum kepada istrinya, waalaikumsalam. Lalu istrinya bertanya, abang, siapa orang itu? Tamunya Rasulullah. Tamunya Rasulullah, ya. Dia akan kita jamu malam ini sampai waktu subuh dan bermalam di rumah kita. Rumahnya gubuk reot Pak, rumahnya gubuk. Kata istrinya, abang, kita nggak punya makanan, hanya ada roti gandum sepotong, itu pun buat anak kita abang. Dan anak kita sekarang sedang tidur, kalau dia nanti bangun, itu buat dia. Allah yang maha kaya. Sudah, kamu tidurkan saja anakmu, anak kita, biar jatah roti itu yang separuh nanti buat makan malam tamunya Rasulullah, dan berjamaah dengan kita. Lalu kita makan apa? Kita bersandiwara saja di depan tamunya Rasulullah. Kita kumpulkan piring-piring itu, lalu piring yang ada rotinya kasih tamu Rasulullah, lalu kita makan tanpa ada makanan sedikit pun di piring kita. Loh, caranya gimana abang? Matikan lampu, dan memang lampu ini mati, minyaknya habis, biar kita bersandiwara dan agar tamu Rasulullah ini lahap memakannya, saudara, sepotong roti itu. Malam tiba, saudara, lalu makan malam. Makan malam. Terjadi itu makan malam. Kata si sahabat Ansor tadi yang menjamu tamu Rasulullah, wahai tamu Rasulullah dan sekarang menjadi tamuku, ya, malam ini mati lampu, kita makan saja. Kita makan saja. Ayo makan. Ditanya, enak akhi? Enak sekali, katanya, roti ini makan. Ayo makan. Ayo, iya enak sekali ini. Padahal suami istri tadi nggak makan sedikit pun, memang nggak ada makanan kecuali buat tamu itu. Ketika tamunya Rasulullah itu kenyang Pak, dia tidur sampai datang waktu subuh. Dan di waktu subuh itu, saudara, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah menyatakan kepada seluruh sahabat termasuk yang menjamu tamu Rasulullah itu, Allah telah kagum kepada sahabat Ansor dan istrinya itu yang telah menjamu tamuku. Bahkan Allah itu merasa bangga memiliki hamba yang luar biasa dalam kondisi yang miskin, dan dia tidak pernah pedulikan tentang dirinya, tapi dia dahulukan untuk orang lain. Maka sahabat Ansor ini dipuji Allah, dan Allah telah masukkan sahabat ini dalam golongan orang-orang yang akan masuk dalam surganya Allah, diampuni dosanya, masuk dalam surga. Masya Allah. Ketika mendengar itu sahabat, ya saudara, sahabat-sahabat Rasul yang lain pada melongo. Kalau tahu begitu mending saya ya Rasulullah, saya lebih mampu dari itu. Kemarin kemana aja?
Didahulukan oleh sahabat yang miskin nunjuk tangan, tapi kalian diam seribu bahasa karena enggan menjamu tamunya Rasulullah, karena kekikiran anda yang tidak mengerti tentang tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Tapi sahabat Ansor sudah lebih dulu memahami tentang tauhid itu, dan dia tahu Allah. Subhanallah. Saudara, sahabat ini diampuni dosa, dimasukkan ke dalam surga, dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku, coba kita lihat, kalau antum ada penawaran macam begitu nih, saudara ada penawaran macam begitu, kira-kira ada nggak yang berani tunjuk tangan itu? Nah, ini ujian nih, saudara. Nah, ini ujian, saudara. Kata pengurus masjid nih, Pak Haji Arsyad, wahai jamaah, wahai saudara-saudara, masjid kita lagi membutuhkan renovasi, kekurangannya sekitar 500 juta. Siapa di antara saudara-saudara yang akan membantu untuk menambahkan renovasi ini? Kira-kira ada yang menunjuk tangan kira-kira? Kayaknya berat kalau begitu ya, berat banget tunjuk tangan. Ya, atau menerima tamu yang baik dari Allah ini, siapa yang mau? Berat. Tapi kalau orang yang sudah mantap tauhid rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat, maka dia tidak akan pernah berpikir panjang, saudara, bahwa ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini anugerah dari Allah yang Allah akan limpahkan kepada dia. Allah akan limpahkan kepada orang yang benar-benar mantap tauhid uluhiyahnya, konsep ibadahnya benar, konsep pengenalan terhadap makhluk-makhluk Allah juga benar, dan konsep tauhid yang ketiga adalah tauhid asma wa sifat, tentang nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Asmaul husna ia pahami, lalu sifat yang 20 bagi Allah, yang wajib bagi Allah pun dia pahami, dari mulai wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadithi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyat, qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama', basar, kalam, qadiran, muridan, aliman, hayan, sami'an, basiran, mutakalliman. 20 sifat wajib bagi Allah, dia paham maknanya, lalu dia mampu mewujudkan sifat 20 itu dalam kehidupan dia. Nanti Asmaul Husna yang 99 itu, dari mulai Ar-Rahmanur Rahim, Al-Malikul Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, dan seterusnya. Ada 99 nama Allah. Dia paham itu, lalu dia refleksikan dalam kehidupan dia. Kalau dia sudah mantap ketiga tauhid ini, saudara, maka orang ini dijamin oleh Allah dan dijamin kemudahan dalam segala urusan. Saudara, ada yang hafal sifat 20 beserta artinya? Ada yang hafal? Sifat 20 wajib bagi Allah, ada yang hafal beserta artinya? Lalu ada yang hafal Asmaul Husna? Ada? Nah, ini tugas saudara-saudara di rumah, lihat ya, Asmaul Husna dan sifat 20. Nah, nanti kita akan rinci itu satu-satu, saudara ya. Kita akan rinci wujudnya Allah, baqonya Allah, mukhalafatul hawadithnya Allah. Nanti kita akan rincikan, insya Allah kita akan rincikan, saudara. Nah, jadi ini satu bentuk pengenalan kita kepada Rabb ya, dari tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Maka kalau ini sudah ada dalam kehidupan kita, ini akan menjadi satu peluang ya, peluang kemudahan, peluang keberkahan, dan semua akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakinlah saudara bahwa Allah yang memberikan segala-galanya kepada kita, Allah yang akan menurunkan ketenangan kepada kita, Allah yang akan memberikan keberkahan kepada kita ya, bukan karena jabatan kita, kedudukan kita, harta kita, bukan, tapi Allah semuanya itu. Insya Allah. Saudara pernah menemukan orang-orang yang kaya lalu dermawan? Ada? Pernah menemukan itu? Pernah ada, pasti ada itu. Ada juga saudara pernah menemukan orang-orang yang kaya tapi kikir? Ada nggak? Banyak ya, banyak. Tapi kalau orang kaya dermawan ada? Nggak banyak, enggak? Ada tapi nggak banyak ya. Tapi kalau orang kaya kikir, ada apa banyak? Banyak. Oh, berarti banyak kan orang kaya yang kikir. Padahal dia nggak paham, saudara, bahwa kekayaan yang Allah berikan itu hanyalah titipan saja. Ya, titipan saja. Yang harusnya dia delegasikan pada jalan Allah. Kalau harta itu pengen berkah, gitu ya, pengen berkah.
Buat apa kita menumpuk harta, tapi kita nggak pernah memiliki keberkahan di dalam harta itu. Kalau kita kikir dalam harta, berarti kita sudah kikir terhadap apa yang diberikan oleh Allah. Maksudnya kita udah nggak percaya lagi dengan Allah, karena Allah yang mengayakan kita. Makanya kalau kita baca tentang hadis, Pak, ada dalam hadis kursi itu kan dalam hadis kursi itu disebutkan gini, Pak. Ada orang-orang yang kaya pantas menurut Allah. Ada juga orang-orang yang miskin pantas menurut Allah gitu. Jadi kalau kita kaya dan miskin itu ukuran pantasnya jangan dari manusia, Pak, dari Allah. Itu akan jadi berkah. Kaya pantas menurut Allah dan miskin pantas menurut Allah. Itu akan jadi keberkahan. Kalau antum boleh suruh memilih nih, antum pilih yang mana? Kaya pantas menurut Allah apa miskin pantas menurut Allah? Hah? Kaya ya, kaya, pastinya kaya gitu ya. Tapi dua-duanya surga ini, dua-duanya surga. Orang yang kaya pantas menurut Allah dijamin surga. Orang yang miskin pantas menurut Allah juga dijamin surga. Hanya saja perbedaannya, orang kaya yang pantas menurut Allah tadi masuk surganya belakangan. Orang miskin yang pantas menurut Allah itu masuk surganya duluan. Nah, kira-kira saudara dari dua pilihan lagi, opsinya mana yang mau dipilih? Kaya pantas menurut Allah atau miskin pantas menurut Allah? Yang mana saudara? Masih kaya juga yang pilih. Iya, masuk surganya belakangan saudara. Iya, nggak apa-apa. Masuk surganya belakangan nggak apa-apa. Nah, jadi saudara itu ada hadits qudsi begitu. Nah, ini saya mau kasih hadisnya. Disebutkan di dalam satu hadis, ya, inna min ibadi man la yasluh illal faqru walau agnaituhu lafasadtu alaihi dina. Sesungguhnya ada sebagian hamba-hambaku yang tidak kuberikan kekayaan, katanya, melainkan kemiskinan. Artinya orang ini pantas miskin menurut Allah ya, karena udahnya miskin taat, udahnya miskin tetap bersyukur, udahnya miskin tetap berzikir, udahnya miskin tetap melakukan apa yang diperintah, udahnya miskin nggak sombong, saudara. Apa yang mau disombongin coba? Ya, apa yang mau disombongin? Miskin namanya juga ya. Dia taat kepada Allah, dia pantas nih, orang miskin nggak sombong, pantas dia menurut Allah. Walau agnaituhu lafasadtu alaihi dina. Kalau sekiranya aku berikan kekayaan, aku merusak agamanya. Sudah, miskin pantas sampai menjemput ajalnya dia miskin, akan kumasukkan dia ke dalam surga yang paling awal. Asal sabar saudara, sabar ya sabar, nggak ada hisab, dia taat. Nah, ini pernah ada riwayat sahabat Nabi yang namanya Sa'labah. Sa'labah itu sebenarnya itu ukurannya miskin itu pantas menurut Allah, karena nggak sabar jadi karena dia nggak sabar menolak takdir, ya sudah, akhirnya apa? Kan jadi orang ingkar dia. Sa'labah itu taat, miskin bertahun-tahun taat, tapi entah mengapa saudara ya, ketika itu ya tadi karena rayuan istrinya dan seterusnya, sehingga ingin mencoba mendekati Rasulullah, minta doa kepada Allah. Rasul sudah mencoba, sabar sedikit kau syukuri, lebih bagus daripada banyak kau tidak syukuri, kata Rasulullah. Kalau dia wirid itu saudara pulang buru-buru, kalau habis sholat pulang. Rasul nanya, Sa'labah, kenapa kau pulang begitu cepat? Sholat berjamaah pulang. Aku cuma punya kain satu ya Rasulullah, itu pun gantian nama istriku. Kalau aku lama wirid di masjid ini, istriku nggak sholat, makanya aku pulang. Begitu seterusnya. Lama-lama dia minta doa sama Nabi, ya Rasulullah, kan kau Rasul, doakan saya lah supaya saya punya kain 2, 3 dan seterusnya, sehingga saya bisa wirid lagi. Kata Rasul, jangan, sabar aja, itu udah pantas bagi kamu, sabar saja, sabar. Dia terus memaksa Rasulullah, setiap ketemu minta doain. Akhirnya Rasulullah berdoa, kalau memang kamu memaksa begitu Sa'labah, aku doakan, tapi ingat ya, kau tetap bersyukur pada Allah. Iya, saya akan bersyukur. Ya, Rasul doakan. Ketika Rasul berdoa, kemudian Rasul berikan 2 ekor kambing jantan dan betina. Jawab Rasul apa? Kata Rasul, wahai Sa'labah, pelihara nih kambing jantan dan betina ini. Disuruh pelihara, nih diuji deh sama Allah dia. Tadinya Pak, sholat berjamaahnya rajin, gara-gara punya kambing udah nggak berjamaah.
zuhur enggak, asar enggak, lama-lama kambingnya berkembang biak, yang pada akhirnya zuhur enggak dikerjain, asar enggak dikerjain, maghrib enggak dikerjain, sampai dia tarikus sholat, ninggalin sholat karena harta yang dititipkan tadi. Tuh, jadi ingkar pada Allah. Orang miskin enggak sabar, enggak bersyukur pada Allah, jadinya begitu, saudara. Tapi ada juga, saudara, wa inna min ibadi man la yasluh illal ghina. Ada juga sebagian hambaku yang tidak kuberikan kemiskinan melainkan kekayaan. Artinya apa? Orang itu pantas kaya menurutku, kata Allah. Udahnya kaya mau beribadah kepada Allah, udahnya kaya nggak sombong, udahnya kaya banyak masjid yang dibantu oleh dia, banyak anak yatim yang dibantu oleh dia, banyak juga panti-panti asuhan yang dibantu oleh dia. Kekayaannya digunakan untuk jalan Allah. Dia udah pantas kaya menurutku, kata Allah. Walau afqartuhu lafasadtu alaihi dinah. Kalau sekiranya aku pakirkan dia, aku merusak agamanya. Sudah pantas kaya. Abu Bakar pantas kaya menurut Allah. Utsman pantas kaya menurut Allah. Ya, Abdurrahman bin Auf pantas kaya menurut Allah. Karena di balik kekayaannya tidak menyebabkan dia lupa dengan Allah, justru di balik kekayaannya itu mau dia wujudkan harta itu pada jalan Allah, buat masjid, buat pesantren, buat anak yatim, sehingga dia hanya sedikit saja mengambil dari harta yang dititipkan oleh Allah itu. Subhanallah. Ini menjadi pelajaran buat kita, saudara. Orang kaya pantas menurut Allah adalah orang kaya yang dermawan dan taat kepada Allah. Orang miskin pantas menurut Allah, orang miskin yang tetap istiqomah dalam ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih tetap memilih kaya? Masih tetap memilih kaya? Masih tetap memilih kaya? Nah, masih tetap, ya. Kalau seandainya Allah takdirkan kalian semua, Allah takdirkan kita semua ini dalam posisi miskin yang pantas menurut Allah, kira-kira terima nggak? Terima. Oh, bagus tuh Pak Saiful jawabnya. Terima Pak Saiful, ya. Ya, ini lagi bicara miskin dulu. Miskin ditakdirkan Allah pantas, kata Allah. Nah, sekarang saudara semua takdirnya miskin, terima nggak kira-kira? Terima, ya. Kalau kenyataannya begitu gimana? Oh, terima juga. Oh, Pak Saiful tetap kuat, ya. Bagus imannya gitu, ya. Bagus iman. Yang lain pada diem kalau kenyataannya benar, berapa juga urusannya begitu. Nah, saudara, kalau bicara takdir begitu. Ya, kalau kita sudah mantap tauhid tadi itu, ya, 3 tauhid, bentuk tauhid itu kita mantap, insya Allah kaya miskin gak jadi persoalan bagi kita. Yang penting dipantesin nama Allah. Kalau semuanya udah pantas, insya Allah ada keberkahan tersendiri buat kita. Wallahu a'lam bissawab. Ini saja saya kira sebagai penghantar dan juga penjelas daripada tauhid rububiyah, uluhiyah dan asma sifat. Dan insya Allah nanti pada pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang sifat Allah itu, ya, sifat wujud, qidam dan seterusnya. Kita akan bahas itu, dan juga kita akan selingi kitab Targhib wa Tarhib ini kepada kitab yang berkaitan dengan tauhid, ya, Aqidatul Awam misalnya, lalu kemudian banyak kitab-kitab tauhid yang nanti saya akan bahas, yang akan kumpulkan untuk bisa dipahami oleh saudara, ya. Insya Allah nanti kita akan bahas rincinya tentang akidat tauhid itu, ya, kita akan bahas. Baik, ini saja saudara, mudah-mudahan sekelumit ini memberikan manfaat kepada kita semua dan kita bisa mengamalkannya dengan baik, gitu, ya. Nanti di belakang ada pertanyaan, dipersilakan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.